Hai semuanya, selamat datang di channelku dan ini adalah video pertamaku. Kalau kalian suka sama cerita-cerita kerajaan, kisah-kisah raja dan ratu, kalian bakal betah banget di channel ini. Buat video pertama, kita bakal mulai dari satu sosok yang sangat terkenal, King Charles III atau Raja Charles yang ketiga. Dia pangeran yang harus nunggu 70 tahun lamanya untuk dapetin gelar raja. Nah, selama itu juga banyak banget drama, gosip, atau momen-momen besar lainnya di balik layar kerajaan. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, ini dia kisah yang mau aku bawain hari ini, kisah hidup dari seorang Raja Charles III sebagai seorang pangeran yang terlalu lama menanti mahkotanya. Charles Philip Arthur George. Dia lahir pada tanggal 14 November tahun 1948 di Istana Buckingham. Dia adalah anak pertama dari Putri Elizabeth dan Pangeran Philip. Saat Charles berusia 3 tahun, kakeknya yang bernama Raja George yang ke-6 meninggal dunia. Dan ini membuat ibunya yang saat itu baru berusia 25 tahun harus naik tahta. Nah, sejak saat itu, Charles secara resmi menyandang status sebagai pewaris tahta. Charles tumbuh bersama 3 saudaranya. Yang pertama ada Putri Anne. Dia terkenal sebagai wanita yang sangat kuat, tangguh, dan berdedikasi penuh sama tugas-tugas kerajaan. Yang kedua ada Prince Andrew, Pangeran Andrew. Dia terkenal banget akhir-akhir ini, skandal-skandalnya lagi ke blow up banget ya. Yang terakhir ada Pangeran Edward. Dia adalah anak bungsu dari Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Dia terkenal sangat kalem, terus nggak banyak tingkah, dan hidupnya terkenal adem-adem aja gitu. Tapi dari kesemua saudaranya, tetap aja Charles yang memikul beban sebagai putra mahkota sejak kecil. Masa kecil Charles tuh nggak penuh dengan pelukan dan manjaan ya. Justru sebaliknya, dari kecil dia udah dihadapkan sama tuntutan untuk jadi calon raja. Nah, ayahnya, Pangeran Philip, adalah seorang mantan Navy atau angkatan laut. Dan dia itu tipikal orang tua yang keras gitu. Dia percaya kalau anak laki-laki itu harus dilatih keras biar jadi kuat. Nah, karena itu, Charles kecil dikirim ke Gardenstone, sekolah kecil yang letaknya ada di Skotlandia, yang terkenal dingin, sepi, dan super disiplin. Mulai dari bangun subuh, lari pagi, mandi air dingin, sampai latihan fisik yang ketat. Nah, masalahnya Charles itu bukan tipikal anak yang kayak gitu. Dia itu terkenal pemalu, lembut, dan bahkan dia lebih suka menulis, ngelukis, dan baca buku. Bukan tipe anak yang cocok dilatih pakai gaya militer. Di sekolah itu dia sering dibully, dibilang pemalu, cupu. Dan bahkan dia pernah ngadu Queen Elizabeth dan dia bilang kalau sekolah ini tuh kayak penjara. Tapi ya akhirnya Charles tetap bertahan. Dia belajar dengan baik dan akhirnya masuk ke Cambridge University, ambil jurusan sejarah dan arkeologi. Tahun 1969, Charles akhirnya secara resmi dinobatkan sebagai Prince of Wales. Gelar ini udah jadi tradisi turun-temurun buat pewaris tahta Inggris dari zaman ratusan tahun yang lalu. Tapi penobatannya bukan sekedar acara biasa, bukan sekedar upacara biasa. Ini adalah nasional. Disiarkan ke jutaan penonton, disusun secara megah banget di Kastil Caernarfon di Wales Utara. Sebelum penobatannya, sebelum hari H, Charles ini sempat belajar bahasa Wales selama 9 minggu di Universitas Aberystwyth. Soalnya waktu itu sentimen nasionalisme Wales tuh lagi tinggi. Bahkan banyak yang ngerasa kalau Inggris tuh cuma pengen menjajah budaya mereka. Nah, jadi Charles pengen nunjukin dia datang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai orang yang mau ngertiin kebudayaan mereka. Pas hari upacara, Charles naik ke panggung dengan jubah khas bangsawan, mahkota kecil, dan tongkat emas sebagai simbol kekuasaan. Tapi yang bikin publik kaget dan respect, dia itu buka pidatonya pakai bahasa Wales. Setelah selesai acara itu, gak semua orang percaya dia tulus waktu itu. Tapi buat sebagian orang lain, itu pertama kalinya seorang bangsawan Inggris berusaha merangkul, bukan cuma memerintah. Waktu itu usianya baru 20 tahun. Di usia orang lain lagi sibuk cari jati diri, Charles udah harus keliling negara untuk bawa nama kerajaan. Tapi meskipun dia udah dikasih gelar besar, satu hal itu tetap gak berubah, dia masih belum bisa jadi raja. Gelar Prince of Wales itu kayak status waiting room. Keren di luar, tapi isinya cuma nungguin giliran. Walau sering dibilang kaku, Charles punya sisi lain yang gak banyak orang tahu. Di balik jas formalnya, dia justru salah satu bangsawan yang paling vokal soal isu lingkungan sejak tahun 1970-an. Dia bahkan udah ngomongin soal climate change dan polusi plastik jauh sebelum topik itu jadi tren di dunia. Nah, di tahun 1975, dia bikin suatu lembaga, The Prince Trust, yaitu badan amal yang berfokus untuk bantu anak muda yang kesulitan cari kerja,
pengen buka usaha kecil, atau sekedar butuh beasiswa untuk pendidikan. Sampai sekarang Badan Amal itu udah bantu lebih dari 1 juta orang. Yang bikin dia beda dari bangsawan Inggris kebanyakan, Charles itu dikenal cukup terbuka sama kebudayaan dan agama lain termasuk Islam. Dia belajar soal arsitektur Islam, sering puji peradaban muslim klasik, dan dalam pidato-pidatonya dia suka bilang, kita punya banyak hal untuk belajar dari dunia Islam. Dari segi sains, seni, dan bahkan toleransi. Bahkan waktu dunia lagi panas sama isu perbedaan agama, Charles sering dianggap sebagai penjembatan antar budaya. Meskipun tentu aja nggak semua orang suka sama pandangannya. Tapi satu yang jelas, dia bukan cuma sekedar pangeran yang sibuk jalan-jalan dan berburu, dia berusaha ninggalin jejak bahkan sebelum resmi dilantik menjadi seorang raja. Oke, sekarang kita masuk ke bab percintaannya. Di awal umur 20-an, Charles jatuh cinta dengan seorang wanita yang namanya Camilla Shen. Mereka ketemu di pertandingan polo dan ngerasa mereka tuh langsung klik karena obrolan mereka yang nyambung dan suka hal-hal yang sama. Contohnya kayak countryside vibes, terus buku-buku klasik, dan humor sarkastik khas Inggris. Camilla bisa dibilang lahir dari keluarga kelas atas. Ayahnya, Mayor Brucian, adalah seorang mantan tentara. Ibunya punya darah aristokrat, tapi bukan bangsawan kerajaan. Jadi meskipun Camilla itu pinter, berkelas, dan punya attitude, buat istana dia tetap dianggap nggak layak untuk jadi calon ratu. Di sisi lain, datanglah seorang perempuan yang namanya Lady Diana Spencer. Muda, cantik, pemalu, dan bangsawan tulen. Kebetulan keluarga Spencer juga udah deket sama keluarga kerajaan Inggris dari lama. Bahkan neneknya Diana juga pernah jadi pelayan Ratu Elizabeth. Nah, buat pihak istana, Diana ini adalah jawaban sempurna untuk jadi calon istrinya Pangeran Charles. Darah biru, umurnya muda, belum punya sejarah cinta yang rumit, dan publik juga suka banget sama citranya dia. Kerajaan emang jodohin Charles sama Diana, tapi mereka lupa untuk mempertimbangkan sebenarnya mereka ini benar-benar saling cinta atau enggak sih. Oke, kita flashback sedikit. Sebenarnya hubungan Charles dan Camilla dulu waktu pacaran itu bisa dibilang serius, tapi istana nggak kasih restu. Sebenarnya kenapa sih Camilla tuh nggak direstuin jadi pasangan Charles dari awal? Yang pertama, Camilla dianggap nggak cukup tinggi secara status bangsawannya. Camilla memang dari keluarga upper class dan aristokrat minor, tapi bukan bangsawan senior kayak keluarga Spencer, itu keluarga Diana. Keluarga kerajaan itu maunya calon istri pangeran punya status perfecti royal, bukan cuma terhormat, tapi juga bersih secara protokol. Yang kedua, Camilla udah pernah pacaran serius sebelum pacaran sama Charles. Nah, di zaman itu, calon istri pewaris tahta itu harus suci atau belum punya hubungan cinta serius sebelumnya. Camilla yang udah lama pacaran bolak-balik sama Andrew Parker Bowles, bahkan mereka udah terkenal di lingkungan sosial saat itu, dan ini yang bikin reputasi Camilla dianggap kurang cocok buat jadi calon ratu. Yang ketiga, waktu mereka pacaran, Charles nggak gercep. Nah, kenapa? Karena Charles sempat harus pergi dinas militer ke luar negeri di Royal Navy, dan dia tuh nggak segera secure atau kayak officialin hubungan mereka. Dan selama dia pergi dinas, Camilla akhirnya nikah sama Andrew Parker Bowles di tahun 1973. Nah, banyak pihak yang percaya kalau Charles lebih cepat bertindak atau lebih gercep, mungkin ceritanya bakal beda. Tapi kerajaan juga nggak dorong itu terjadi sih sebenarnya. Yang keempat, istana lebih mikirin citra dan strategi. Kerajaan Inggris di era itu masih sangat konservatif. Mereka lebih suka calon ratu yang bisa dikontrol, citranya murni, dan cocok di mata publik. Makanya Diana dianggap ideal. Nah, karena hal-hal yang aku sebutin tadi, akhirnya beberapa tahun kemudian, Charles dipasangkan dengan Diana. Mereka nikah di tahun 1981 dalam pernikahan yang mewah yang disaksikan 750 juta orang. Dunia menyebutnya sebagai pernikahan dongeng. Tapi bagi Charles dan Diana, itu tuh kayak kontrak sosial yang terlalu besar untuk ditolak. Charles waktu itu udah 32 tahun, Diana baru 19 tahun. Mereka beda semua-muanya, dari cara pikir, cara hidup, bahkan cara mencintai. Dan meski udah nikah, Charles tuh belum bisa move on sama sekali dari Camilla. Hubungan mereka tuh diam-diam berlanjut. Dan Diana tahu itu semua. Itu jadi luka yang nggak bisa dia tutupi, walaupun senyumnya selalu tampil di depan kamera. Dunia pun akhirnya tahu, pernikahan ini tinggal nunggu waktu. Tahun 1992, Charles dan Diana pisah secara resmi. 4 tahun kemudian, mereka cerai. Tapi luka itu belum selesai, karena tahun 1997 Diana meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil di Paris. Dan akibat dari kecelakaan ini, sebagian orang menyalahkan Charles dan tentu aja Camilla. Saat itu hubungan Charles dan Camilla masih dirahasiakan, tapi semua orang tahu kalau mereka itu tetap bersama. Dan akhirnya di tahun 2005, Charles dan Camilla menikah. Bukan di kastil, bukan dengan siaran langsung juga.
tapi secara sederhana hanya di hadapan keluarga kerajaan dan sahabat. Dari pernikahannya sama Diana, Charles punya 2 anak yang pasti udah sering kamu dengar, William dan Harry. William si sulung dari kecil udah digadang-gadang jadi the future king. Sopan, kalem, dan cenderung nurut sama jalur kerajaan. Sekarang dia nikah sama Catherine Middleton, perempuan dari keluarga biasa yang sekarang justru jadi salah satu sosok yang paling disukai di kerajaan Inggris. Mereka punya 3 anak. Yang pertama ada George, si calon raja di generasi selanjutnya. Yang kedua ada Charlotte, yang udah kelihatan banget cerdas dan percaya diri banget sejak kecil. Dia juga beberapa kali kelihatan kayak negur saudara-saudaranya kalau kelihatan lagi nyeleweng atau nyeleneh. Misalnya kayak nyuruh George buat nurunin tangannya untuk sikap siap, atau nyuruh Louis diem karena terlalu berisik. Dan Louis, si bungsu yang selalu viral karena ekspresi lucunya tiap kali acara formal. Di sisi lain ada Harry, si adik yang dari muda kelihatan banget beda. Lebih rebel, lebih emosional, dan lebih vokal soal tekanan hidup di dalam istana. Harry akhirnya nikah sama Meghan Markle, mantan aktris asal Amerika. Pernikahan mereka penuh sorotan, tapi juga penuh konflik dengan keluarga kerajaan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kerajaan Inggris dan pindah ke Amerika. Dari Harry dan Meghan, Charles punya 2 cucu. Yang pertama ada Archie dan yang kedua ada Lilibet, yang namanya diambil dari panggilan kecil mendiang Ratu Elizabeth. Katanya Meghan nggak minta izin sama Ratu buat kasih nama ini ke anaknya, Lilibet. Banyak yang berpendapat kalau dia ini nggak sopan karena nyomot nama kecil Ratu gitu aja. Oke, jadi total Charles sekarang punya 5 cucu. Ada yang tinggal di istana, ada juga yang tinggal di Amerika. 5 cucu, 5 masa depan, tapi hanya 1 mahkota. Dan kayaknya tugas terbesar seorang raja bukan cuma soal pemerintahan, tapi juga gimana caranya menjaga keluarga untuk tetap utuh meskipun udah nggak satu atap lagi. Di awal September tahun 2022, kabar dari istana mulai terdengar pelan-pelan. Ratu Elizabeth II sakit. Bukan flu biasa, tapi sakit yang bikin semua orang ngerasa kalau ini bukan kabar ringan. Keluarga kerajaan langsung terbang ke Skotlandia, satu persatu mereka kumpul di Balmoral Castle, tempat peristirahatan favorit sang ratu. Charles juga ada di sana, dan mungkin jauh di dalam lubuk hatinya dia udah tahu kalau itu bukan cuma sekedar kunjungan biasa. Akhirnya di tanggal 8 September tahun 2022, dunia dikejutkan oleh satu pengumuman. The Queen has died peacefully at Balmoral. Setelah 70 tahun jadi simbol stabilitas, Ratu Elizabeth akhirnya wafat di usia 96 tahun. Charles kehilangan ibunya dan dunia kehilangan ratu yang paling lama memimpin. Charles akhirnya di usia 73 tahun resmi menjadi raja. King Charles III atau Raja Charles III. Gelar yang dulu cuma jadi bayangan sekarang akhirnya ada di depan namanya. Bukan perayaan yang datang lebih dulu, melainkan rasa duka. Karena sebelum dia jadi raja, dia harus kehilangan ibunya dulu. Dan sebelum dia pakai mahkota, dia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa satu era, yaitu era kepemimpinan ibunya, udah benar-benar berakhir. Upacara penubatannya memang baru digelar beberapa bulan kemudian. Tapi hari itu, hari sang ratu pergi, jadi momen di mana dunia mulai melihat Charles bukan lagi sebagai pangeran, tapi sebagai seorang pemimpin. Mungkin bukan raja yang disukai semua orang, tapi jelas ia adalah raja yang telah menunggu seumur hidupnya. Tanggal 6 Mei tahun 2023, Westminster Abbey kembali menjadi saksi sejarah. Tempat yang sama saat Ratu Elizabeth II dinobatkan, sekarang berdirilah anaknya di usia 74 tahun siap menerima mahkota yang udah nungguin dia seumur hidup.
Di ruangan yang megah yang penuh dengan simbol tradisi, Charles duduk di St. Edward's Chair, yaitu kursi penobatan yang udah dipakai selama ratusan tahun. Di atas kepalanya, perlahan mahkota emas 2 kg itu diturunkan. Setelah Charles menerima mahkota dan simbol kerajaan, suasana ruangan berubah jadi lebih hening. Lalu majulah satu orang, Pangeran William. Dengan mata penuh haru, dia berlutut di depan ayahnya, dan dengan suara tegas tapi pelan, dia ucapkan, I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. William bersumpah setia kepada ayahnya sebagai raja. Tapi di balik kata-katanya terasa kayak sesuatu yang lebih mendalam, bukan cuma sumpah politik, tapi semacam janji dari anak ke ayahnya, yang seolah-olah kayak berkata, aku di sini, aku siap meneruskan. Charles kelihatan berkaca-kaca, dan di momen itu buat pertama kalinya generasi lama dan generasi baru saling tatap, bukan sebagai pangeran dan pewaris, tapi sebagai ayah dan anak yang akhirnya saling percaya. Di antara tamu-tamu ada Pangeran George, cucu pertama Charles, yang ikut bawa jubah dan berdiri di altar, kayak semacam pengingat gitu loh, bahwa perjalanan ini tuh nggak akan berakhir di sini aja, tapi baru dimulai lagi dengan generasi berikutnya. Ini dia fun fact seputar penobatan King Charles III atau Raja Charles III. Yang pertama, penobatan raja tertua. Charles adalah orang tertua dalam sejarah Inggris yang pernah dinobatkan sebagai raja. Usianya waktu itu 74 tahun, dibandingkan sama ibunya Ratu Elizabeth yang naik tahta di umur 25. Perbandingannya jauh banget. Yang kedua, biaya fantastis tapi hemat katanya. Penobatan ini tuh menghabiskan biaya sekitar 100 juta pound sterling atau lebih dari 2 triliun rupiah. Tapi tim Charles tuh bilang ini versi yang lebih ramping dan sederhana dibanding zaman dulu. Bahkan kalau kalian lihat footage video penobatan Ratu Elizabeth, semua tamu wanita tuh pakai tiara. Tapi sekarang ya Catherine yang bakal jadi ratu di masa depan aja nggak pakai tiara sama sekali. Dia cuma pakai headpiece ya yang hampir menyerupai tiara. Yang ketiga, ada tamu dari seluruh dunia. Lebih dari 2000 undangan hadir, dari bangsawan, presiden, sampai selebritas. Ada Katy Perry, Lionel Richie, sampai Presiden Jokowi juga diundang. Yang kelima, pakai bendera bersejarah. Mahkota yang dipakai Charles, St. Edward's Crown, adalah mahkota yang sama yang dipakai sejak tahun 1661. Beratnya 2,2 kg. Camilla juga dinobatkan. Di hari yang sama, Camilla juga dinobatkan sebagai Queen Consort. Dari cinta terlarang ke pelaminan resmi. Nah, itu tadi kisah dari seorang pangeran kecil yang kesepian di sekolah asrama ke raja yang naik tahta di usia 74 tahun. Charles bukan raja termuda, bukan pula raja yang paling karismatik. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah raja yang menunggu paling lama dan tetap berdiri ketika semua orang nyaris menyerah. Mungkin itu cara hidup untuk bilang kalau kadang waktumu itu bukan datang cepat, tapi datang kalau kamu cukup sabar untuk bertahan. Oke, selesai juga video pertamaku. Kalau kalian punya saran, boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like dan subscribe-nya. I'll see you on my next video. Bye-bye!